Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, saya persilakan doa oleh Roslan. Silakan, Roslan. Ya, shalom, saudara sekalian. Di nama Tuhan boleh berkumpul. Terima kasih buat Tante Ansya sudah mengawali dengan pujian. Kita boleh diizinkan untuk menyembah Tuhan senantiasa. Mari kita sama-sama mau mengawali ibadah kita malam hari ini, doa kita malam ini dengan doa pembukaan. Kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang memimpin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami tahu Engkau luar biasa Tuhan, bertata tanpa batasan apapun. Terima kasih Engkau mengizinkan kami boleh berjumpa dalam Zoom ini Tuhan. Tuhan kami tahu ini bukanlah hal yang tidak bisa Tuhan, namun ini adalah karena kehendak-Mu sendiri. Engkau adalah yang mengizinkannya dan mentadbiskannya boleh terlaksana Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa batasan itu sudah dihapuskan Tuhan. Dan saat ini dengan kehadiran-Mu kami merasakan kesatuan, kami merasakan pertolongan-Mu dan juga campur tangan-Mu dalam hidup kami. Bahkan hadirat-Mu boleh kami rasakan setiap hari, setiap waktu. Saat ini juga Tuhan, mengalir ke bagian-bagian kehidupan kami, ke ruang-ruang hidup kami, ruang-ruang keluarga kami, ruang-ruang saudara-saudara kami Tuhan, ruang hati mereka. Kami berdoa supaya melalui kami ruang hati mereka pun dipenuhi dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat kemahakudusan-Mu, buat kemurahan-Mu yang luar biasa. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian acara doa kami malam hari ini, baik dari saudara-saudara yang di Jakarta, di Tangerang, di Manado, sekalipun di Semarang, dan dimanapun juga yang bersatu hati dengan kami. Kami satukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh-Mu sendiri yang bekerja dan beracara. Campur tangan-Mu lah yang kami nantikan, dan kami mengucap syukur menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi setiap yang ambil bagian, dan kami boleh bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berserah. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita sudah dengar oke. Terima kasih buat doanya.
Kita akan membacakan firman di dalam Yesaya ini stop. Oke. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan. Ini masih ada sebenarnya. Ini agak ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ini tadi kita sudah baca, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya akan serahkan doa dan pelayanan firman kepada Pendeta Heri S. Inka, MTH MPD. Saya persilahkan. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau menyanyikan satu pujian dan kemudian kita doa firman Tuhan. Firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah kehidupan. Firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan selalu ku nantikan di setiap langkah sayapmu, akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku, yang maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Allah bekerja atas hidup kami, Bapak. Kami mohon kuasa Tuhan mengurapi Haleluya, yang haleluya. hadir pada malam hari. Sandara mata karandala. Biarlah kuasa Tuhan menjamah hati kami, memulihkan hati kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kakak beradik kami, orang tua kami, om dan tante kami, dimanapun mereka berada. Yang sedang bekerja mungkin, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan tolong mereka. Mereka mungkin tidak bisa hadir pada malam hari ini. Ke depan mungkin mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami Bapa, untuk memuliakan, untuk memuji nama Tuhan, untuk bersaksi bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan akan menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Om, tante-tante. Ya. Saudara bersaudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita bukan cuma bersaudara di dalam Tuhan, tetapi akar-akarnya kita dari sononya, anak cucu daripada Opa Anton dan Oma Mari. Ya, puji Tuhan, kita boleh bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu satu dengan yang lain pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mudah-mudahan malam hari ini kita tidak begitu panjang untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan berikan satu tema, yaitu orang Samua Basudara. Tema ini adalah tema yang umum yang sudah dideklarasikan pada tahun 80-an di Manado itu. Ya, tahun 80-an ini dideklarasikan orang Samua Basudara. Ya, jadi moto ini menjadi momen di mana pada saat itu ada hal-hal yang terjadi di Sulawesi Utara. Ya, dan puji Tuhan malam hari ini saya akan ambil judul ini, tema ini adalah Torang Samua Basudara. Amin. Bapak Ibu, om-om dan tante-tante, mohon maaf sebelumnya ya. Ada Om Servi, Bapak Dr. Servi, ada Bapak Dr. James Mimomor, ya puji Tuhan. Ya, dan biarlah malam hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Baik, tema daripada malam hari ini yang tadi saya sudah sampaikan, Torang Samua Basudara. Kalau bahasa Indonesia, kami semua bersaudara. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani adalah Eimiste, Adipia, ya, ya, itu lebih kepada kakak beradik. Jadi sebetulnya bahasa tadi Eimiste atau Etia itu lebih kepada kakak beradik. Nah, orang Samua Basudara pada malam hari ini kita percaya bukan berarti hanya karena keturunan juga dari opa dan oma. Ya, bukan cuma keturunan dari opa dan oma. Ya, kita satu darah semua. Tetapi di dalam Tuhan dikatakan Torang Samua Basudara. Kenapa ini Torang Samua Basudara? Saya ambil dari moto dari Sulawesi Utara kita. Ya, pada waktu itu Torang Samua Basudara. Karena kita terikat di dalam kasih Tuhan. Kita terikat di dalam kasih Tuhan. Sehingga moto ini diambil pada waktu momen hari ulang tahun daripada Sulawesi Utara pada waktu itu. Nah, om-om dan tante-tante, semua saudara-saudara, adik-adik semua pada malam hari ini. Tentunya
orang Samoa ini bisa dikenal satu sama yang lain. Cuman memang ada beberapa dengar pertentaan ya ada dari Om Ernst anak mau hadir tapi mungkin belum ada ya. Tidak apa-apa, mungkin dari yang lain-lain mungkin ya belum hadir. Nah, minggu-minggu akan datang atau bulan-bulan akan datang. Orang punya ayat tinggal keluar kecil, tinggi pomjeng sama banyak. Ada satu bagian firman Tuhan, ya Roma pasal yang ke-12 ayat 10 bagian A saja. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 bagian A saja. Dikatakan begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi kalimat ini, kalimat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, jelas-jelas menyampaikan kepada jemaat di sana. Dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi dikatakan seandainya kita bukan juga darah satu daging, ajakan daripada Rasul Paulus supaya kita bisa menjadi saudara di dalam Tuhan. Ya, tadi dalam bahasa Ibrani, Eimeste, Edivia, lebih kepada kakak beradik satu darah. Itu pengertiannya. Orang Samoa bersaudara atau kami bersaudara. Nah jadi kalau kita satu daging, maka kita lebih dekat. Saya rasa itu lebih dekat. Ya kalau kita satu daging, pasti kita lebih dekat daripada orang lain. Betul enggak ya? Misalnya, tapi Om Servi misalnya, atau kita Tante Ansya. Karena kita satu daging dari engkau, pasti itu lebih dekat. Daripada orang lain yang namanya mungkin Abdullah yang tidak saudara. Sudah pasti kita tidak bersaudara dengan mereka. Tetapi kita adalah satu daging, satu keturunan kita. Makanya dikatakan orang Samoa bersaudara dalam arti kata kami bersaudara lebih kepada kakak beradik. Itu lebih kepada kakak beradik, saudara, sedaging. Kenapa? Roma pasal 12 ayat 10 bagian A. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Roma supaya kita saling mengasihi sebagai saudara. Karena di sini letaknya posisi mengajak supaya kita merasakan satu sama yang lain. Kalau saudara betul enggak? Kalau tadi saya bilang si Muhammad, karena kita tidak satu daging, kalau dia membutuhkan sesuatu karena saya tidak kenal, jadi mungkin dia tidak akan menyampaikan kepada saya. Tetapi kalau kita satu daging, kita bisa menyampaikan masalah kita kepada satu darah atau satu daging. Itu yang dimaksud. Lebih kepada kakak beradik. Satu darah, satu daging. Nah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi ternyata firman Tuhan menekankan kepada kita supaya kita lebih kepada kakak beradik, satu darah, satu daging. Itu kalau yang dimaksud oleh bahasa Ibrani tadi. Lebih kepada kakak beradik. Jadi tidak salah kalau Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Roma. Supaya kita menjadi saudara seiman di dalam Tuhan. Tidak salah. Tidak salah, betul-betul tidak salah. Kalau Rasul Paulus mengajak kepada jemaat yang ada di Roma. Supaya menjadi saudara di dalam Tuhan. Mari kita coba lihat yang pertama. Yaitu 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, 8, 9, dan 10. Saya akan bacakan dan teman-teman semua, Bapak Ibu, tante-tante, om-om dan tante-tante dengan anak keponakan-keponakan semua bisa merenungkan firman Tuhan. Kita baca ayat 7, 8, 9, dan 10.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, om-om dan tante-tante, keponakan-keponakan semua. Kalau Yohanes 1 ayat pasal 4 ayat 7 sampai 8 ya dinyatakan di sana bahwa yang pertama kali Allah adalah kasih, menyatakan kepada kita sebagai orang percaya bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Saya baca ayat yang ke-7 ya. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kenapa 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 menyampaikan ayat ini? Ya, ternyata ajakan daripada 1 Yohanes, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Tapi ternyata banyak orang Kristen, banyak orang-orang, bahkan saudara-saudara tadi yang satu daging, nyandak baku-baku baik. Makanya mari jot orang baku-baku baik semua. Enak toh kalau orang baku-baku baik. Betul. Kalau orang baku-baku marah, maka kalau mau pulang ke Remboken susah. Karena ada orang di Remboken baku marah. Ada enggak di Remboken? Om James itu mohon ya. Haleluya. Apalagi baku marah. Mana mungkin mau bisa bak. Sedangkan baku dapat sudah mau baku skate. Karena apa? Dia kok punya utang Pak kita. Banyak sekali utang. Makanya dia tidak mau skate. Nah, kalau ajakan daripada firman Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Maka itu akan sulit terjawab di dalam kehidupan kekristenan kita. Paling bagus mari jot orang baku-baku baik. Enak toh? Kalau orang baku-baku baik betul enggak? Om-om, tante-tante, adik-adik semua. Orang baku-baku baik, wah hati ini pasti sejuk. Hidup ini pasti enak. Kalau orang baku-baku baik sama. Kalau kita pi Semarang pasti om sambut baik-baik karena orang baku-baku baik. Roslan pasti sambut baik-baik kalau orang pi Semarang. Kalau orang pi Petomon pasti Om James sambut baik-baik. Karena apa? Karena orang baku-baku sayang, baku-baku baik betul. Tapi coba kalau orang baku-baku marah. Itu tadi, sedangkan mau lewat, dia nak baku skate. Buang muka, siapa kok dia? Iya toh. Tapi coba kalau orang baku-baku baik, wah puji Tuhan. Sebenarnya di virtual seperti ini sudah sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena orang bisa baku dapa satu sama yang lain. Jarang kita mau lihat Pak Roslan, kita lihat walaupun hanya di video, ternyata ada sehat-sehat tuh Pak Roslan. Jarang kita baku dapa di Om James, ternyata ada bahaya-bahaya juga di Om James. Walaupun cuma lihat di video, kan enak sekali kalau orang baku dapa di sini. Betul enggak? Coba kalau tidak baku-baku dapa, susah.
kangen itu sudah tumpuk-tumpuk di hati. Tu kangen bagaimana? Kalau orang tidak baku dapat. Tapi masih bersyukur orang masih bisa baku dapat hanya walaupun virtual begini. Artinya orang masih saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Jadi itu Roma pasal 12 ayat 10 bagian A itu terwujud di dalam trompet keluarga. Terwujud. Amin. Tapi coba kalau orang baku-baku marah, waduh Tuhan. Menjadi doa kita bersama, keluarga engkau, demi momor, supaya orang baku-baku baesa. Baku-baku sayang. Baku-baku kasih ingat. Baku-baku saling mendoakan. Supaya orang, kan orang pe akhir hidup ini bukan cuma di dunia ini. Di akhirat orang pe hidup. Orang cari yang akhirat, bukan cuma di dunia ini. Orang cari yang lebih daripada itu. Makanya kalau di dunia ini orang sebaku-baku marah, berarti orang di akhirat tidak baku dapat di sorga. Cuma baku dapat di neraka mau baku dapat. Kalau orang baku marah di dunia. Karena so terlatih di dunia baku marah terus di dunia, akhirnya di sorga tidak baku dapat. Baku dapat di mana? Baku dapat di neraka ternyata. Mari jod orang baku baya semua. Waduh, enak toh kalau baku baya, betul enggak? Haleluya, puji Tuhan. Kemudian mari orang baca firman Tuhan Filipi ini, kamu cepat supaya tidak lama-lama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau orang semua saudara pasti ini akan terwujud. Amen. Tapi coba kalau orang tidak baku-baku baik. Pasti firman Tuhan di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 itu tidak akan terwujud. Karena apa? Orangnya tidak baku-baku baik. Tapi kalau orang pakai ini moto dari dulu selama sekali di moto ini, orang semua saudara. Dalam arti kata kami bersaudara, dalam arti kata lagi lebih kepada kakak beradik satu darah satu daging. Maka firman Tuhan Filipi pasal 2 itu akan terwujud di keluarga engkau tumi momor. Amin. Jadi sudah pasti orang ada apa? Ada penghiburan kasih di sana, ada persekutuan roh, ya, ada kasih mesra, ada belas kasihan di sana. Kemudian ada sukacita, ada sehati sepikir di sana. Ada satu kasih dan satu jiwa, ada satu tujuan di sana. Jadi apa-apa semua satu gitu. Ya. Coba kalau orang baku-baku marah, pasti tidak akan terwujud satu kasih, satu jiwa. Pasti itu tidak akan terwujud. Kemudian tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ini yang bahaya ini. Kalau baku kakak adik, saudara, kong orang saling mencari kepentingan diri sendiri. Wah ini so bahaya ini.
Kemudian sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap lebih utama daripada dirinya. Wah, ini lebih mantap lagi. Tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya orang lain. Ya. Ini baru akan terwujud orang semua saudara. Kalau orang betul-betul melakukan ini. Filipi. Jadi mari jod orang baku-baku saya. Mari jod orang baku-baku saya. Satu sama yang lain. Headsetnya mana deh? Dong, akhir tamu Yohanes pasal 13 ayat 34. Ya, kamu baca ini. Kalau orang mau terwujud, orang semua saudara. Ya. Yohanes pasal 13 ayat 34. Kita baca ya. Kenapa Yesus memberikan perintah baru? Dia bilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kenapa Yesus bilang itu perintah baru? Kalau dalam bahasa Yunani itu nea entoli. Ya. Dalam bahasa Yunani itu neo entoli, perintah baru. Kenapa itu perintah baru? Jadi kan firman Tuhan ini keluar saat-saat Yesus sebentar lagi, ada berapa kali dia mengatakan kepada murid-muridnya di Injil Matius? Ketiga sampai keempat kali. Aku akan pergi ke Yerusalem dan kemudian di sana aku akan ditangkap, kemudian diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala untuk hukum. Nah, sebelum dia pergi ke Yerusalem, menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, dia sudah katakan ini kepada murid-muridnya. Hendaklah ini perintah baru kepadamu. Hai umat-umatku. Katakan kepada murid-murid. Neo entoli, perintah baru. Lakukan, saling mengasihi. Kenapa? Karena nanti satu saat, waktu Yesus mati di kayu salib, mereka akan bercerai-berai. Jadi Yesus bilang ini perintah baru buat kamu. Buat murid-murid semua. Implementasinya buat kita semua sebagai keluarga dari Opa Anton, Mari, Umi Momor, Oma Mari. Ya, implementasinya, mari torang semua baku-baku sayang. Baku-baku baik, karena ini perintah dari. Satu lagi ayat yang Tuhan bilang. Di Yohanes yang sama, 15 ayat 12. Katakan begini, ayat 12 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ternyata kasih itu kalau kita mewujudkan yang Filipi 2 ayat 1 sampai 4 tadi. Kalau kita mewujudkan itu, ya, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ada timbal balik. Ya, kalau dia bilang begini, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 5 itu tadi terwujud jadi orang semua saudara, maka ada timbal balik antara orang semua saudara. Kalau satu si A mengasihi yang lain juga harus begitu, ada timbal balik. Sehingga itu akan terwujud yang namanya orang semua saudara. Mari orang baku-baku baik. Amin. Kalau orang baku-baku baik, oh enak sekali. Betul-betul enak. Ya. Ini ada Ofri. Selamat malam Ofri. Kalau kita pipa Ofri, pasti Ofri bilang, mari Jo, datang Jo di rumah. Karena orang baku-baku bahaya, betul enggak? Oh. Mari Jo,
Betul enggak Ofria? Pasti kalau orang pilih teling, hari juga mesti sikap kita. Makan dulu di rumah, kong terus dirembokan. Pasti begitu. Karena orang baku-baku bahaya semua. Ya. Perintah Tuhan kepada murid-murid. Ada timbal balik untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka akan terwujud orang semua saudara. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini. Yang mengajar kepada kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengajar kepada kami supaya orang semua baku-baku sayang. Baku-baku baik satu sama yang lain. Tidak ada perselisihan di sana. Tidak ada yang satu yang marah dan yang lain. Tuhan kami mohon supaya Engkau berikan hati kepada kami. Supaya kami boleh saling mengasihi satu sama dengan yang lain. Saling baku-baku kasih doa. Saling membantu satu dengan yang lain. Supaya firman Tuhan bisa terwujud di keluarga besar Opa Anton, News, dan Oma Mari. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, kakak beradik kami, keponakan-keponakan, om dan tante kami, orang tua kami, Tuhan berkati semua. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong berkati. Kami mohon Tuhan hindarkan kami dari wabah virus corona ini. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, hindarkan kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID saudara-saudara kami di antara saudara kami. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak buat firman Tuhan malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali saya serahkan kepada Tante Anies. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar semua firman yang disampaikan. Terima kasih buat Pendeta Herli yang sudah menyampaikan. Semua diberkati, saya diberkati. Luar biasa. Semua torang basudara dan mari torang malai oleh osan, baku-baku sayang sesuai firman Tuhan. Jadi baku-baku baik itu bukan cuma sekedar torang mau baku baik, tetapi firman Tuhan mengatakan itu. Saling mengasihi, saling malai oleh osan, saling baku sayang di dalam kehidupan kita sesuai firman Tuhan. Oke, kita akan beralih berdoa, tapi saya minta Pendeta Herli menyanyikan lagu lagi ya sebelum kita masuk di dalam doa secara langsung karena share sound nggak bisa. Saya persilahkan. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bersama Dia hatiku tenang, walau badai lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hanya Yesus jawaban di dalam seluruh hidup kita. Berikutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama yang akan berdoa adalah Pendeta Michael. Saya minta Michael menyalakan suara sebelum kita akan berdoa. Oke, Michael sudah menyalakan suara dan saya akan share screen apa yang mau di. Ini masih belajar ya, saudara-saudara semua. Oke, Pendeta Michael akan berdoa buat semua keluarga Engka Tumi Momor atau keluarga besar Engka Tumi Momor yang berada di Sulut, Kalimantan, Sumatera, Ambon, Semarang, DKI, Banten, dan dimanapun berada. Jadi saya persilakan Michael untuk berdoa pada malam hari ini buat semua keluarga dimanapun berada. Silakan. Suaranya nggak kedengaran, Michael. Halo, bisa dengar? Halo, Santan bisa dengar? Ya, Halo? bisa kedengaran di Semarang, bisa kedengaran. Halo? Ya, kedengaran di Ya, Semarang. di Tomon juga bisa dengar. Udah, di Jakarta bisa dengar. Tapi itu ada double suara di sana. Mungkin yang satu harus dimatiin, satu device di suaranya Santan bisa dengar nih? Bisa. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bersama-sama di dalam Zoom meeting keluarga Engka Tumi Momor. Dan saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk keluarga Engka Tumi Momor dimanapun berada, baik yang ada di Manado, Rembokan, di Kalimantan, di Ambon, di Jawa, Jakarta, di Sumatera, maupun dimanapun berada. Kami berdoa bersama-sama, bersepakat hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah keluarga Engka Tumi Momor ini diberkati, diurapi, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Tuhan, semua keturunan diberkati oleh Tuhan, baik di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, pelayanan, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk keturunan-keturunan Engka akan mengalami terobosan-terobosan iman, mengalami terobosan-terobosan ekonomi, mengalami terobosan-terobosan dalam hidup, menjadi berkat dimanapun berada, menjadi inspirasi dimanapun berada, dan menjadi keluarga Engka Tumi Momor menjadi ternama, termasyhur
disegani oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Tante An. Ya, halo. Ya, kedengaran suaranya. Banten kedengaran, Serang, Ya, kedengaran. Jakarta. Semarang Jakarta kedengaran. kedengaran. Oke, jadi Jakarta. bisa mulai saja masuk dalam doa. Ya, Ya, langsung. Ya, mari kita berdoa. Kami puji, sembah, dan muliakan Dikau, ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Juru Selamat yang kami sembah di dalam hidup dan kehidupan ini. Keluarga besar Engkatumi Momor, malam ini menjadi malam sukacita spesial karena Tuhan boleh berkenan di dalam persekutuan perdana ini yang kami juga boleh raih di dalam kasih kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua keluarga Engkatumi Momor yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia ini untuk menyadari arti hidup dan kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai keluarga besar Engkatumi Momor yang ada di dalam negara bangsa Indonesia, Republik Indonesia ini, kami juga keluarga Engkatumi Momor mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk terus mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, itu semata-mata karena berkat kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kami punya pemerintah, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kabinet Menteri yang ada, lembaga tinggi negara, Kapolri,
kepolisian, dan TNI, sampai kepada jajaran pemerintahan yang ada di provinsi, para gubernur, kabupaten, kota, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, untua, sampai kepala jaga dan RT RW. Dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena sampai saat ini Tuhan terus mengaruniakan hikmat marifat, kebijaksanaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa kami yang kami cintai ini. Di masa pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini, kami sebagai masyarakat Indonesia sangat bersyukur oleh karena memiliki pemerintah yang sangat-sangat bertanggung jawab mengatasi virus COVID-19 ini dengan berbagai upaya. Mereka mengoptimalkan dan memaksimalkan sedemikian rupa supaya COVID-19 ini segera diputuskan. Secara manusia, tentu masih ada kecemasan di mana-mana. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya, kami masih begitu yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah belum pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kasih dan kuasanya kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Oleh karenanya, kami keluarga NK Tumi Momor terus mendukung pemerintah bangsa dan negara kami supaya tetap kuat dan harus kuat di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Kami juga terus berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Sulawesi Utara, di Kecamatan Ratahan, terlebih khusus di Desa Pangu dan Bioi, dan ada beberapa desa yang lain. Yang puji Tuhan sekarang sedang diadakan evakuasi oleh pihak-pihak yang berwajib. Walaupun banyak rumah dan material yang sudah hanyut, tetapi puji Tuhan, jiwa-jiwa yang lain dan banyak yang masih tertolong oleh karena kasih dan perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Banjir bandang yang mendadak terjadi. Manusia tentunya merasa terpukul, terlebih khusus di Kecamatan Ratahan dan semua yang ada di sekitarnya, termasuk di seluruh di Sulawesi Utara, tentunya dengan saudara-saudaranya yang ada di luar Sulawesi Utara. Tentunya terus mendukung di dalam doa supaya penghiburan, kekuatan di dalam menghadapi kenyataan ini, yakin dan seyakin-yakinnya. Tuhan Yesus yang penuh kasih seperti firman Tuhan yang sudah kami renungkan tadi, akan terus dan terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya kepada mereka yang terus bersandar berharap penuh kepada Tuhan sebagai juru selamat, kekasih jiwa, dan penolong yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami keluarga besar NK Tumi Momor sudah mendukung di dalam doa dan akan terus dan terus mendukung di dalam doa untuk pemerintah bangsa negara kami dan bencana-bencana alam yang terjadi bukan cuma di Sulawesi Utara, di mana-mana. Karena itulah panggilan dan kewajiban kami sebagai umat ketebusan Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mati, darahnya sudah tertumpah untuk kami
yang sudah diselamatkan punya tanggung jawab untuk terus mendoakan, bahkan memberitakan Injil di mana-mana, mana kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala salah dosa kami ya Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami panjatkan kepada Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Ini doa syafaat kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berdoa dan kita akan mendeklarasikan firman Tuhan buat bangsa Indonesia. Ya, dia akan mendeklarasikan firman Tuhan buat bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajah-Nya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, berikutnya adalah deklarasi firman Tuhan untuk Israel. Tuhan memberkati dan melindungi Israel dan 12 suku Israel. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi Israel dan 12 suku Israel kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi Israel dan 12 suku Israel damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Nah, saudara sekalian, sebelum kita akan masuk di dalam doa penutup, saya akan minta Pendeta Herli untuk menyanyikan sebuah lagu penyembahan. Kami persilahkan. Yesus disalib, Yesus disalib, Yesus disanjung. Kalau mau kelihatan semua gimana? Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung. Yesus disalib, Yesus disalib, Yesus disalib. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Haleluya, Yesus kau disanjung, kau ditinggikan. Haleluya. Memuji kebesaran ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib. Memuji kebesaran, memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib,
Ya, saya serahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur oleh karena Engkau sudah memimpin persekutuan doa dari keluarga Engkau Tumimomor yang ada di Indonesia, yang tersebar di berbagai pulau dan kota. Kami bersekutu, bersehati, bersepakat ya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang menerima semua permintaan doa atau penyembahan pujian dari semua kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang memeliharakan seluruh kami yang sudah hadir maupun yang tidak bisa hadir. Kami memuji nama-Mu dan bersyukur kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menurunkan berkat-Nya bagi kita masing-masing dan keluarga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Terima kasih Bapa. Demikianlah berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menerima berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing dan keluarga. Semua yang percaya berkata, amin. Baik, saya persilahkan kepada pimpinan selanjutnya, monggo. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, kita mau foto bersama dulu. Ya. Semuanya tolong semuanya buka video. Roslan buka video. Ya. Ya, boleh buka video Roslan. Ya, Ya, Roslan buka video. Kita akan foto bersama. Smile-nya, mana smile-nya? Ada Lulu di situ, Free? Lulu ikut, ayo foto. Yang ada siapa di sana? Rona? Ayo foto bersama, ada Cucu mungkin. Yuk, kita foto bersama. Smile ya. 1, 2, smile, tahan. 1, 2, 3. Oke. Semuanya sudah ada. 2, 4, 6. Oke, semuanya sudah selesai. Wah, saudara bersaudara, Bapak Ibu.